Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam fikih muasyarah atau pergaulan suami istri, ada satu istilah yang disebut dengan tamkin, yaitu ketika seorang istri dia disyaratkan tinggal bersama suaminya untuk mendapatkan nafkah atau nafkah dari suaminya. Atau boleh dikata seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena dia memang berkenan untuk tinggal bersama suaminya. Sehingga ketika sang istri sudah menetap bersama suami, maka suami wajib untuk memberikan nafkah. Ada satu catatan yang disebutkan di dalam riwayat ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 6 tahun, maka tamkin ini baru berjalan pada usia 9 tahun. Sehingga baru pada usia 9 tahun itu Aisyah tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman dalam perjalanan pasangan suami istri menjalankan kehidupan mereka, terkadang ada situasi di mana mereka harus berpisah atau hidup tidak bersama karena tuntutan keadaan, ya, karena kondisi. Sehingga ada istilah yang sangat populer yang biasa disebut oleh pasangan-pasangan muda kita atau pasangan-pasangan bahkan yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah senior, LDR itu ya. Long distance relationship, kalau tidak salah begitulah singkatannya itu. Nah, ketika terjadi LDR ini bagaimana? Apakah kemudian kewajiban suami untuk memberikan nafkah itu terputus atau bagaimana? Tentu kita merujuk kepada pendapat para ahli fikih dalam masalah ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika LDR atau hubungan jarak jauh ini berjalan dengan asas antarodin, sama-sama ridho antara suami dan istri karena ada tuntutan pekerjaan, entah itu pekerjaan yang berkaitan dengan ma'isyah, tugas belajar, atau bahkan tugas dakwah. Tentu ini sesuatu yang diperbolehkan secara syariat. Cuman ada hal-hal yang memang harus dijaga, mengingat ketika ada jarak di sana, maka pengawasan antara pasangan ini kan memang menjadi berkurang, sehingga perlu ada kaidah-kaidah yang sama-sama harus kita jaga atau dijaga oleh kedua pasangan yang melakukan long distance relationship tadi. Nah, setidaknya ada beberapa adab ataupun etika yang harus dijaga untuk bisa supaya LDR itu tetap berjalan dengan baik, tidak menabrak pagar-pagar syariat. Yang pertama, tentu bagi istri yang dalam posisi ini mungkin dia bisa jadi ditinggal oleh suaminya atau mungkin dia hidup sendirian berpisah dengan suaminya, maka tetap punya kewajiban untuk meminta izin kepada suami tatkala hendak meninggalkan rumahnya atau tempat tinggalnya. Ada satu hadis yang kita sudah sangat sering mendengar ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita, apa hak seorang suami atas istrinya? Maka beliau Nabi SAW mengatakan, hak istri atau hak suami terhadap istrinya adalah tidak keluar rumah, alla tahruja min baitiha atau min baitihi illa biidznih. Dia tidaklah keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Tentu perizinan ini menjadi satu hal yang mutlak sebetulnya, hanya saja ada beberapa peristiwa wanita keluar itu tidak harus izin suami ketika sifat keluar itu sudah dimaklumi atau sudah menjadi rutinitas, mungkin ke pasar, ke kantor, atau ke sekolah, ya, mengantar anak ke sekolah, dan lain-lain, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah menjadi rutinitas dan dalam rangka membantu keberlangsungan rumah tangga itu. Maka itu tentu tidak ada masalah, karena sudah dimaklumi perizinannya.
Kemudian yang kedua, juga yang perlu difahami bagi pasangan yang melakukan LDR ini, terutama bagi wanita, untuk tidak bebas menerima tamu laki-laki. Tentu catatannya adalah yang bukan mahram atau yang dipastikan menimbulkan madharat. Di mana memang kadang-kadang persoalan ini menjadi satu persoalan yang hari ini dimudahkan. Atau dalam bahasa Jawa itu banyak orang menggampangkan dalam persoalan ini, terutama kaum wanita. Ada satu hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau mengatakan, la yakhillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idhni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk bersiam sunnah, padahal suaminya ada, tanpa ada izin dari suaminya itu, wala ta'dhan fi baitihi illa bi'idhni. Dan supaya wanita itu tidak mengizinkan orang untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi memasukkan orang, menerima tamu dan sebagainya harus dengan izin suami. Ini menjadi satu kewajiban. Kemudian yang ketiga, adabnya adalah supaya sang istri, tentu suami juga demikian, masing-masing mencoba untuk lebih menjaga kehormatan diri. Khususnya dalam hal ini asumsinya adalah seorang wanita yang ditinggal suaminya untuk bekerja, entah di luar kota atau luar negeri, atau mungkin tugas belajar. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah." Maka wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri tatkala suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Nah, ini kata hafidhatun lil ghaib itu ditafsirkan oleh para alim ulama kita adalah wanita-wanita yang menjaga diri mereka ketika suami mereka tidak bersama mereka, yakni menjaga kemaluan dan harta suami serta menjaga hak Allah yang diwajibkan atas mereka dalam hal yang mampu untuk mereka lakukan, seperti ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Kemudian yang keempat, secara khusus kami perlu mengingatkan supaya wanita menjaga harta suaminya. Harta benda yang mati, termasuk juga putra-putra yang dititipkan atau putra-putri yang dititipkan oleh suami kepada sang istri. Maka setidaknya dengan 4 hal tadi, long distance relationship itu bisa berjalan dengan baik karena norma-norma agama juga dipegang. Tentu apa yang saya sampaikan ini, kaum muslimin dan muslimat sekalian, bukan dalam kerangka bias gender. Tidak kami maksudkan ini untuk memojokkan kaum wanita sehingga seakan-akan beban itu ditujukan kepada wanita saja, aturan syariat itu. Tidak demikian, bagi suami juga harus melakukan 4 hal tadi yang memang mereka juga harus jaga. Cuma asumsinya kan karena kewajiban memberi nafkah dan bekerja itu lazimnya dibebankan kepada suami, maka konteks yang kami sampaikan memang pada kerangka di mana wanita lebih banyak berdiam di rumah. Sehingga kalau keluar juga harus izin. Apakah kemudian suami ketika keluar juga harus izin? Tentu dalam perkara-perkara yang baik suami tidak perlu izin kepada istri. Ataukah dalam perkara-perkara maksiat juga harus izin kepada istri? Tentu juga tidak demikian. Jadi kita memahami bahwa konteks daripada aturan ini adalah aturan dasar di mana fitrah para wanita itu memang mereka ditinggalkan oleh suami untuk bekerja. Nah, kalau bekerjanya dalam waktu lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tentu berlaku tadi hubungan jarak jauh tadi. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, menjaga sakinah, mawadah, dan juga rahmah yang ada pada keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.